negara Malaysia dengan infrastruktur yang membuatnya terkenal di dunia internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat pastinya ya di channel Rahmat Pon, channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabar nih buat korang semua yang melihat video ini ya. Semoga kabar korang semua ya, kabar family semua sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya saya ingin melihat dan mereaksi yaitu daripada channelnya Kilas Data guys ya. Nanti channelnya kalau memang korang mau melihat video panjangnya atau video aslinya, boleh nanti lihat di deskripsi ya, nanti saya cantumkan linknya deh guys. Jadi di sini guys yang membuat saya penasaran adalah yaitu di sini tajuknya fakta Malaysia di mata dunia. Wah, inilah alasan Malaysia lebih dikenal dunia daripada Indonesia. Wah, ini guys ya. Ini judulnya luar biasa, artinya Malaysia ini di mata dunia ini sangat luar biasa guys ya. Sampai-sampai mengalahkan lah istilahnya dengan Indonesia begitu. Wah, ini semoga Indonesia juga bisa belajar guys ya, bagaimana bisa menjadi negara Malaysia. Walaupun kalau kita melihatnya dari segi wilayah ya kan, artinya sangat kecil ya guys ya dibanding dengan Indonesia, tetapi luar biasa kemajuan daripada Malaysia guys ya. Wow, luar biasa. Jadi saya penasaran mau melihat apa sebenarnya Malaysia ini, fakta apa saja sih, apa sajakah fakta Malaysia ini sehingga dijadikan di mata dunia itu luar biasa dikenal gitu guys ya. Oke, sebelum kita melihat video ini, buat korang semua kalau suka dengan channel ini boleh support channel ini, subscribe, like dan komentar guys ya. Jom tidak berbuang masa lagi, jom langsung kita melihat videonya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kilas Data Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini kita akan membahas negara yang serumpun sekaligus tetangga Indonesia, yaitu Malaysia. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Oke, sudah. Malaysia merupakan sebuah negara yang terletak di semenanjung Asia Tenggara. Negara ini memiliki luas sekitar 331.000 km persegi yang terbagi menjadi 13 negara bagian. Di sebelah utara, Malaysia berbatasan langsung dengan negara Thailand dan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan negara Filipina. Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan negara Indonesia dan Singapura. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan dengan negara Indonesia. Secara administratif, ibu kota Malaysia berada di Kuala Lumpur, sedangkan pusat pemerintahannya berada di Putrajaya. Putrajaya merupakan sebuah kota baru yang berada sekitar 25 km sebelah selatan Kuala Lumpur. Kota ini mulai dibangun pada tahun 1999 dengan tujuan menjadi kantor pusat pemerintahan negara Malaysia. Pemindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya dilatar belakangi oleh kota Kuala Lumpur yang sudah terlalu padat. Ketika itu, Kuala Lumpur... Itu alasannya guys ya. Ternyata itu alasan ya daripada kenapa, kalau kita pikir kenapa istilahnya ndak di Kuala Lumpur ya kan, pusat pemerintahan Malaysia, tetapi dipindahlah di Putrajaya. Kenapa guys? Ternyata salah satunya yaitu tentang karena padatnya Kuala Lumpur ya kan, sehingga mungkin sulit lah istilahnya untuk pusat pemerintahan. Jadi maka dipindahkanlah ke Putrajaya guys sebagai kantor-kantor pemerintahan seperti itu. Mungkin kalau orang tahu lebih dalam lagi tentang kantor ataupun kantor-kantor pemerintahan yang ada di Putrajaya, kenapa di Putrajaya gitu, kenapa ndak di Kuala Lumpur, boleh untuk komentar guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pusat pemerintahan dan ekonomi sekaligus. Sehingga lama-kelamaan kota tersebut tidak mampu lagi menampung segala aktivitas yang ada.
kemacetan sudah tak terkendali. Kawasan kumuh pun Oke. bermunculan akibat urbanisasi yang tidak terkendali. Oke. Oleh karena itu, Ini kan guys, ini apa namanya, eh, persepsi ataupun pandangan dari orang Indonesia ya kan, karena channel ini adalah channel dari Indonesia guys ya. Mungkin ada pandangan korang lain, korang ya, ataupun sahabat-sahabat semua di Malaysia, boleh untuk bantu komentar guys ya, untuk supaya menjadi apa namanya, yang menonton video ini juga paham lah istilahnya tentang bagaimana Malaysia sebenarnya begitu ya. Boleh untuk komentar guys. mulai tahun 1999, pemerintah Malaysia mulai memindahkan kantor-kantor pemerintahannya ke Putrajaya Berarti untuk mengurangi kepadatan di Kuala Lumpur. oke, sebenarnya dari tahun berapa tadi guys? Kita sedikit ulang ya. 1999, pemerintah Malaysia mulai 99. memindahkan kantor-kantor pemerintahannya ke Putrajaya untuk mengurangi kepadatan di Kuala Lumpur. Oke, ternyata itu alasannya Malaysia ya. merdeka pada tahun 1957 dari Kerajaan Inggris. Seiring berjalannya waktu, Malaysia terus bertumbuh menjadi negara yang secara pembangunan maupun perekonomian cukup diperhitungkan dunia. Wow, Setiap dunia tahunnya, guys. negara ini selalu menggelar event internasional yang membuat negara ini dikenal hingga penjuru dunia. Wah, Masya Allah. Menara kembar Petronas atau Petronas Twin Towers menjadi salah satu ikon Malaysia yang membuat negara ini dikenal di dunia luas. Menara Wah, kembar keren ini mulai guys. dibangun pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1998 setelah melalui berbagai tahap pembangunan. Bangunan kebanggaan bangsa Malaysia ini diresmikan Yo, pada Masya tanggal Allah. 31 Agustus 1999 oleh Perdana Menteri Oh, mereka 99. yaitu Mahathir Mohamad. Oh, Masya Allah. Pada Berarti rentang waktu semenjak ini ya guys ya, Tun Mahathir Muhammad ini guys ya, istilahnya baru diresmikannya Twin Tower ini atau menara bergembang ini guys. Wow, bukan hanya rakyat Malaysia yang bangga dengan menara bergembar yang ada di Malaysia, tapi saya sendiri sebagai orang Indonesia juga bangga guys ya, karena banyak sekali ya, bukan hanya orang Indonesia gitu kan, tetapi banyak apa namanya, wisatawan ya, ataupun orang-orang asing ya, yang orang Eropa segala macam, untuk datang menyempatkan diri untuk datang ke Malaysia untuk melihat menara bergembar ini guys. Wah, ini suatu kebanggaan pastinya ya buat ASEAN begitu ya. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi guys ya. 1998 hingga 2004, Petronas Twin Towers dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian 452 meter. Predikat bangunan tertinggi di dunia tersebut kemudian beralih ke gedung Taipei 101 di Taiwan dengan ketinggian 508 meter. Tapi kalau tak salah saya guys, kalau untuk tertinggi sih memang menara bergembang ini sudah kalah lah istilahnya kan. Tapi untuk kalau ini, kalau tak silap saya ya kan, boleh untuk korang betulkan di kolom komentar guys ya. Kalau untuk menara bergembar, artinya bergembar, ini masih menyandang level menara bergembar nomor 1 di dunia guys, paling tertinggi begitu ya. Menara bergembarnya ya istilahnya gitu. Boleh untuk misalnya korang lebih tahu lagi, boleh untuk komentar guys ya. Oke, kita Bangunan lanjut menara lagi. kembar Petronas ini melibatkan para personel ahli di berbagai bidang yang berasal dari berbagai negara. Wow, berbagai Arsitek negara. dari bangunan ini adalah Cesar Pelli yang berkebangsaan Argentina. Adapun pembangunan menara ini dilakukan oleh dua jasa konstruksi yang berbeda. Menara satu didirikan oleh Hazama Corporation dari Jepang, sedangkan menara dua didirikan oleh Samsung Engineering and Construction dari Korea Selatan. Wih, mantap. Setiap menara kembar Petronas memiliki 88 lantai, namun para wisatawan hanya dapat mengakses hingga lantai 41. Hal tersebut karena di atas lantai 41 dijadikan kantor oleh berbagai perusahaan ternama dunia. Selain dihuni oleh ini guys yang membuat saya bangga guys ya. Di Menara Twin Tower ini ataupun menara bergembar ini ternyata ada disewa kantor-kantor luar negeri guys ya, ataupun
kantor-kantor luar negara gitu kan. Wah, bukan hanya perusahaan-perusahaan dalam negeri begitu, tapi ini sampai orang-orang luar negara pun membuat kantor ataupun mendirikan kantor di Petronas ini guys ya. Di Menara Berkembar ini gitu ya. Wow, ini prestasi yang sangat luar biasa oleh eh, masyarakat Malaysia, pasti kebanggaan luar biasa guys. Perusahaan Oke, kita lanjut Petronas, lagi. di menara ini Anda akan menjumpai kantor dari perusahaan Microsoft, Media Al Jazeera, Boeing, Bloomberg, dan Reuters. Selain Wow, berfungsi banyak. sebagai perkantoran, menara ini juga menjadi tempat untuk pameran galeri seni, balai konser, supermall, serta premium restoran. Waduh, ini jadi saya menggebu-gebu gitu ya, untuk rasa pengen sekali untuk bisa datang ke Menara Bergembal ini, masuk naik ke atasnya begitu ya. Bukan hanya berfoto di depannya begitu menjadikan background, tapi masuk langsung ke Menara Bergembar ini. Saya juga mau bertanya kepada korang semua ya, sahabat semua yang di Malaysia, apakah bayar gitu guys itu untuk masuk ke dalam Menara Bergembar ini, apakah bayar berapa gitu kan? Boleh bantu komentar guys. Oke, kita lanjut lagi. Selain terkenal dengan menara kembar Petronasnya, Malaysia juga Oke. dikenal dunia dengan sirkuit Sepangnya. Sirkuit Wah, yang sirkuit terletak Sepang. 45 km di selatan Kuala Lumpur ini setiap tahunnya menggelar gelaran MotoGP maupun F1. Dua Luar event akbar ini biasa. menjadi daya tarik sektor pariwisata Malaysia. Setidaknya dua Wah, gelaran internasional ini mampu mendatangkan puluhan ribu turis dari berbagai penjuru dunia untuk luar menyaksikan biasa. kedua balapan ini. Namun pada tahun 2018, F1 juga. sirkuit Sepang secara resmi tidak lagi menggelar gelaran F1. Hal Oh, tersebut kenapa, guys? dikarenakan adanya penurunan peminat wisatawan untuk menonton balapan F1. Oke. Sirkuit Sepang mulai dibangun pada tahun 1997 hingga 1999. Sirkuit ini dirancang oleh desainer terkenal asal Jerman, yaitu Wow. Hermann Tilke, yang juga mendesain sirkuit internasional lainnya, seperti Shanghai, Istanbul, Aragon, hingga Baku. Setelah melewati masa pembangunan yang cukup lama, akhirnya pada tanggal 7 Maret 1999, sirkuit ini diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad. Mahathir Muhammad. Sirkuit Masya Sepang Allah. memiliki panjang sekitar 5,5 km dengan total tikungan sebanyak 15 yang terdiri dari 10 ke kanan dan 5 ke kiri. Sirkuit Oke. ini juga menjadi salah satu sirkuit favorit para pembalap karena sirkuit ini memiliki lintasan lurus sepanjang 920 meter yang menjadikannya salah satu trek lurus terpanjang di dunia. Wow, terpanjang di dunia, guys. Bentar. Wah, trek lurusnya terpanjang di dunia, guys. Wow, ini yang membuat gimana ya? Banyak para pembalap ini suka dengan sirkuit ini, guys ya. Wah, karena dia banyak trek lurusnya ya. Wah, dan terpanjang di dunia ya, trek lurus yang terpanjang di dunia gitu, guys. Wah, keren. Ketika era Oke, kita lanjut. 90-an, Malaysia memang sedang melakukan pembangunan besar-besaran. Selain Wah. membangun menara kembar Petronas dan sirkuit Sepang, Malaysia juga membangun Stadion Nasional Bukit Jalil. Stadion bertaraf Stadion internasional juga, ini terletak Masya di Kompleks Allah. Olahraga Bukit Jalil, 18,5 km sebelah selatan Kuala Lumpur. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 1998 demi menyambut gelaran Commonwealth Games pada tahun tersebut. Oke. Sejak awal dibangun, Wih. stadion ini telah beberapa kali direnovasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas stadion. Luar biasa. Sekarang ini, kapasitas Stadion Bukit Jalil mencapai 87.000 penonton. Dengan Wah, kapasitas makin sebesar besar itu, kapasitasnya. stadion ini dinobatkan sebagai stadion terbesar ke-8 di dunia. Di Wah, atas ke-8 stadion di sekelas dunia. Signal Iduna Park di Jerman ataupun San Siro di Italia. Oh, Selain Masya kapasitasnya yang Allah. besar, stadion ini juga ditunjang dengan fasilitas yang jempolan. Rumput stadion Wah, ini wah. menggunakan rumput lokal yang telah memenuhi standar FIFA.
Selain itu, sistem drainasi lapangan pun sangat canggih. Hal tersebut membuat Wih, lapangan tidak becek meskipun sedang diguyur hujan. wah ini keren Demikian guys. sekilas mengenai negara Malaysia dengan infrastruktur yang membuatnya terkenal di dunia internasional. Jangan Wih, lupa Masya subscribe, Allah. like, dan nyalakan Oke, lonceng oke, video ini oke. agar Sudah mendapatkan notifikasi guys. update video dari kami. Sampai jumpa di Oke, edisi selanjutnya. Wassalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, barusan kita melihat ya luar biasanya Malaysia begitu ya, dikenal dunia bukan hanya di ASEAN tetapi dunia mengenal Malaysia. Dikarenakan apa guys? Oh, salah satunya adalah menara bergembar guys. Dikatakan di situ menara bergembar tertinggi di dunia ya, bergembar tertinggi di dunia. Dan ada lagi stadion Bukit Jalil ya kalau tak silap tuh. Terus ada lagi sirkuit Sepang gini guys ya, sehingga banyak orang-orang yang ingin bertanding di sirkuit Sepang ini karena dia ada trek lurusnya itu terpanjang di dunia guys. Wow, keren ya. Ini yang membuat bukan hanya orang-orang Indonesia tetapi orang seluruh dunia ingin ke Malaysia untuk melihat keindahan Malaysia. Terus apalagi ya, banyaklah keunik-unikan Malaysia begitu sehingga bisa dikenal dunia guys. Wow, luar biasa. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Tetap jaga kesehatan guys ya. Itu dulu video saya, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.